Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu tawakkaltu 'ala Allah wa tasamtu billahi fawattu amri ila Allah. Ma sya'allahu la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatih lima ulik wal khatim. Lima sabaqa wa nasir hakim bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qul ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan Taman Galaksi dan sekitarnya, seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Subuh Al-Fajar itu waktu yang diutamakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, wasilahnya masjid ini kita bisa berkumpul di sini. Tentu tidak lupa yang kami hormati para pengurus DKM serta jajarannya yang telah memberi pelayanan kepada seluruh jamaah yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pahala jariah kepadanya dan juga pada seluruh orang yang menyokong masjid ini dan kegiatannya. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin al-fakir, para asatidz, para guru, para sepuh, saya Eko Sutrisno mohon ziyadah Fatihahnya untuk guru-guru al-fakir sebelum kita mulai kajian kita, melanjutkan kajian kita yang kemarin ya, yaitu membangun jiwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Syaratul Fatihah fadilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para nabi, para rasul, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdul Qadir Al-Ghad para aulia, para wali, para syuhada, serta keluarganya, para ahli perang Badar, Sayyidul Syuhada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga para seluruh malaikat Allah, para aparat-aparat menjalankan aparat-aparat mendampingi kami semua, dan guru-guru kami, alim Kiai Haji Abdul Wahid, Habib Soleh, Umar Al-Hafiz, Syekh Alwi Maliki, Kiai Haji Mukhtar Husain, para guru kami semuanya yang hadir di sini beserta keluarganya, dan kedua orang tua kami dan keluarga kami semua yang hadir di sini beserta keluarga kami. Sholli bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita melanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah, mungkin kalau masih nggak lupa, kita bicara tentang cahaya ya. Masih ada rekamannya ya, bisa dilihat sama Ustadz Akmal, luar biasa. Beliau istiqomah merekam kajian kita. Dan sekarang ini kita praktek. Mungkin bisa dibuka Al-Baqarah 115, bisa diminta tolong. Silakan Al-Baqarah 115. Boleh. Ada yang hafal? Di situ yang insya Allah menyampaikan daripada kanjeng Nabi sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir dari Al-Maraghi. Sungguhnya namanya kebaik menghadap ke timur dan ke barat itu, sungguh di situ adalah wajah Allah. Jadi kita di situ Allah menyampaikan kemanapun kita menghadap ke timur dan ke barat, di situ adalah wajah Allah. Ya, Al-Baqarah 115. Nah, pertanyaannya, apa itu wajah Allah?
Jadi orang bicara tentang wajah Allah. Bahkan di surat Ar-Rahman Allah menegaskan lagi di ayat 26 dan 27. Coba silakan Mas Akmal, coba. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Luar biasa kan? Terus kemudian di surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27, ya sering kita baca, kuluman alaiha fan wa yabqa wasu rabbika zul zalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan musnah, termasuk kita. Dan tetap kekallah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Betul nggak? Nah, berarti apa tuh yang disebut wajah Allah? Baik, sebelum saya ke sana, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Maraghi dan juga tafsir Departemen Agama, ini diartikan sebagai kekuasaan. Tetapi ada yang menafsirkan ini, yang mungkin karena kedangkalan ilmunya menganggap ini fisik, padahal sekali lagi naudzubillah min dzalik, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Ingat, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi Allah itu mandiri, dia tidak serupa dengan makhluknya. Nah, kalau kita analogi, nah sekarang saya kasih pendekatan yang lebih real supaya pemikiran kita untuk ilmu ini nyampe. Nah, betul, alhamdulillah nih ada contohnya nih. Di sekeliling kita nih ada kipas nih ya. Oke. Pertanyaan saya, ini kipas apa namanya? Hah? Kalau muter. Kalau nggak muter kan kipas gantung. Betul. Namanya betul kipas angin, tetapi hakikatnya di definisi kipas angin kalau dia muter kan. Kalau dia muter, maka dia disebut kipas angin. Tapi kalau dia diam aja, kipas gantung. Kipas gantung. Dia akan hidup kalau apa? Kalau dicolekin kemana? Setrum. Berarti dia ada kalau setrum ada kan? Wujud eksistensi kipas angin akan muncul kalau ada setrum. Betul? Kalau ada setrum. Tapi saya tidak mengatakan, saya cegat duluan nih, takut nanti iblis masuk, bahwa setrum itu adalah kipas angin. Kipas angin akan wujud dirinya kalau ada setrum. Kalau nggak ada setrum, dia jadi kipas gantung. Jelas? Sekarang kita ganti manusia. Manusia itu kalau cuma sebatas ini jasad kemudian ditaruh gitu, nggak ada apa-apanya, apa disebut? Jenazah. Betul? Mayat. Betul nggak? Atau kalau kata Roma Irama, bangkai. Ya, tapi kita manusia, mayat. Nah, dia akan jadi manusia kalau ada jasad, ada ruhnya. Ruh itu dari mana? Kemarin udah bahas ya. Ruh itu dari mana? Surat As-Sajdah ayat 9, dari Allah, yang meniupkan Allah. Tetapi kita bukan Allah, kita karena diciptakan. Berarti wujud semua nih, termasuk kipas angin, apalagi yang AC itu ya. AC bisa wujud kalau ada apa? Setrum. Dia dikatakan AC nyala kalau ada strumnya. Kalau nggak ada strumnya, ya kotak aja. Nggak berfungsi dia kan? Betul nggak? Tidak ada wujud. Ya, terima kasih. Jadi nggak punya eksistensi dia, cuma kotak aja gitu duduk situ. Apalagi nih mix atau yang lain nih, lampu. Berarti setrum bisa
berada di setiap alat itu kan. Padahal namanya lain lagi, kipas angin, AC, mix, kemudian apa lagi, lampu, banyak lah ya. Kalau ditanya bentuk bahwa ada eksistensi strum bagaimana? Saya mau nanya, bentuk strum kayak gimana eksistensinya? Iya, kalau kipas anginnya nyala, AC-nya nyala, lampunya nyala, mic-nya nyala, berarti ada set. Kita manusia, hewan, alam semesta ini, wujud di dalam kehidupan ini adalah bentuk daripada eksistensi keberadaan Allah, adanya Allah di alam semesta ini. Jelas? Jadi kalau kita nggak ada, kalau kita kan berangkat dari ketiadaan menjadi ada, kemudian tiada. Tapi yang tetap ada siapa? Allah. Harus ada wujud yang awal yang mengadakan ini semua gitu, yang memberi kehidupan untuk kita semua, yang ngurusin kita terus menerus, yang tidak pernah lupa kepada kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la, nggak pernah ngantuk. 1 kali 24 jam kita diurusin terus menerus. Nah, dalam pembahasan kita kemarin, kita pengen masuk menjadi golongan syuhada. Kemudian untuk membangun jiwa untuk ke arah sana supaya kita bebas siksa kubur, bebas di padang mahsyar, kita harus membangun jiwa kita. Dengan cara apa? Caranya kita selalu Allahumma paksain pertama, atau ilmu nekat, kemudian pembiasaan perbuatan baik, kemudian menjadi otomatis, akhirnya menjadi karakter nggak? Menjadi karakter, sehingga itu menjadi membentuk jiwa kita, sehingga ketika ditanya nanti roh kita, jiwa kita, man robuka, bisa jawab. Kenapa? Karena setiap hari, tiap detik kita selalu bersama Allah. Kenapa? Kita wujud dari keberadaan Allah. Dimanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah. Artinya ada kekuasaan Allah. Kita ingat sama Allah di situ. Bahkan kalau kita mau pikir nih, kehidupan ini sebenarnya kan Allah yang mengadakan, bukan maunya kita. Betul nggak? Apa bapak ibu di sini bisa memilih menjadi anaknya siapa, lahir di mana, kapan? Nggak bisa juga. Dan juga nggak bisa memilih mau meninggal di mana, ya kan? Ya kalau kita bisa milih, ya saya pilih jadi anak orang kaya, anaknya sultan gitu kan. Tapi kan nggak bisa balik lagi. Kita take it granted. Nah, apa maksud Allah di sini? Jadi apa yang kita harus lakukan di sini? Kita lakukan adalah kita melakukan pembiasaan ke arah di mana nilai ibadah di mata Allah itu sangat luar biasa. Kita harus patonah. Contoh misalnya, nih hadir di majelis ilmu ini luar biasa Bapak. Kalau orang-orang di satu komplek ini tahu begitu fadilahnya menghadiri majelis ilmu seperti ini, berbondong-bondong mereka. Serius. Pertanyaan saya, di antara kita ini siapa yang paling banyak dosanya? Pasti saya. Tetapi guru saya menyampaikan, Habib Soleh Al-Zubri dan Habib Umar Al-Hafiz, bahwa hadir dalam satu majelis itu Rasulullah menyampaikan itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadirnya kita di sini pun itu luar biasa. Sebanyak apapun dosa kita di luar sana, sebesar gunung, sebesar lautan, hadir dalam majelis ini, itu Allah ampuni dosa kita seluruhnya. Dan Allah rahmati kita. Apa? Malaikat berdoa untuk kita. Allahumma fir
Allahumma yarham. Untuk kita semua berdoa untuk kita, Allah, ya Allah beri dosanya dia, Allahumma yarham, doa rahmati dia ya Allah. Jadi itu satu. Yang kedua, karena kita bertalabul ilmi, saya juga selalu kesini tuh niatnya menjadi juga menambah ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bersikap di situ, kita akan mendapat kebaikan luar biasa. Man kharaja babul ilmi wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia mati syahid, mati di jalan Allah. Bapak dari rumah ke sini, balik lagi, di tengah jalan maut, kapundut, jihad fisabilillah. Meninggal di sini, jihad fisabilillah. Saya dari Banten ke sini, niat karena ilmu, thalabul ilmu, mendapat jihad fisabilillah. Ya, itu kalau luar biasa enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, mendapat pahala sholat lebih baik dari 1000 sholat sunnah, diampuni seluruh dosanya, dirahmati oleh Allah. Terus mendapat pahala sebagai syuhad. Masya Allah. Ini kalau diumumin, wah penuh nih maksudnya. Penuh benar. Siapa yang mau dosa sebanyak ini diampuni, keluar bersih lagi? Asik gak Allah? Iya, Allah maha asik. Kita aja yang nggak asik. Ya nggak Pak Ustaz? Allah luar biasa. Jadi bagaimana kita menanggapi ini? Ini baru satu nih aktivitas yang kita berulang kan hampir tiap minggu ya, kita lakukan terus menerus. Kalau ini niat karena lillahi ta'ala, karena kita merasakan diri kita berdasarkan minallah, terus kemudian lillah, maka yang dapat yang tinggi, lebih tinggi lagi apa? Ridha Allah. Tuh, nggak usah itu tadi mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah apa sih? Segala pemberian Allah yang membuat kita bisa berjalan, yang membuat kita mendapat rezeki, yang membuat kita menjadi sehat, yang membuat kita menjadi anugerah, mendapat ilmu dan sebagainya, mendapat kemuliaan, segala macam hal di dunia ini dan juga di akhirat. Itu rahmat Allah, termasuk kita masuk surganya Allah. Fid dini wa dunya wal akhirah. Asik gak tuh? Pertanyaan saya, satu malaikat mendoakan kita sudah cukup gak? Cukup ya? Langsung didengar sama Allah kan? Enggak itu saja Bapak Ibu, 70.000 malaikat. Jadi kalau kita tahu ini luar biasa, kita bertemu, misalnya saya ketemu Ustadz Akmal nih, hatta satu orang kita ketemu seorang muslim yang kita tidak ada hajat dunia kepadanya, hanya untuk dinul Islam, hanya untuk karena lillahi ta'ala, karena meninggikan kalimat Allah dan menginginkan kita semua menjadi hambanya Allah yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka ketika kami berpisah, kebaikan dari silaturahmi tersebut sama tadi, malaikat mendoakan kita, mohon ampunan kita, mohon dirahmati kita. Kemudian kita berpisah, dosa-dosa kita berguguran dan mendapat kebaikan yang luar biasa. Jadi ketika hadir di sini, selain mendapat kita melakukan thalabul ilmi, kita juga mendapat kebaikan silaturahmi. Apa? Rezekinya ditambah, umurnya diperpanjang. Kan betul nggak? Bukan hanya itu, rezeki itu kan bentuknya macam-macam. Kesehatan rezeki nggak? Kondisi aman negeri kita rezeki nggak? Ya kan? Kita bisa beribadah. Coba tadi yang disampaikan Ustadz kita pas tadi doa kunut. Bayangin kalau di Palestina, setiap saat mereka selalu waspada, tidur pun tidak
nyenyak. Itu luar biasa. Dan itu memang bagian mereka memang jihadnya di situ. Nah, kita dikasih kesempatan ini, ayo kita manfaatkan, sampaikan ke seluruh. Kita membiasakan sesuatu yang baik itu menjadi karakter kan. Ketika karakter kita mencintai ilmu, maka itu menjadi kebaikan yang luar biasa buat kita. Mencintai majelis-majelis ilmu yang membuat kita menjadi hamba Allah yang baik, menjadi kita makin mencintai Allah, makin sayang banyak sama kanjeng Rasul, semakin kita mencintai Rasulullah, dan makin kita semakin takut sama Allah. Ayo kita sama-sama. Ini penting. Nah, luar biasa nggak? Ini luar biasa. Itu baru dua tuh, silaturahmi dan menghadiri majelis ilmu. Itu perbuatan baik yang terus diulang-ulang. Yang ketiga, bisa saja kita coba, kita sadari kehidupan ini sebenarnya dari mulai bangun tidur, kemudian tidur lagi, itu enggak? Coba, ritme kehidupan kan cuma bangun tidur, terus tidur lagi. Ayo, mau umurnya berapa? 100 tahun? 200 tahun? Kan gitu aja kan, diulang-ulang gitu kan. Kecuali mungkin khairu ada orang-orang yang memang dikhususkan ya karena jagat tuh karena cintanya kepada Allah, dia bisa nggak tidur, bisa nggak makan juga gitu, dia nikmat saja. Itu ada itu yang model-model gitu, tapi itu kita nggak bahas ke situ. Kita yang normal-normal aja, manusia biasa. Berarti kan kehidupannya cuma berulang-ulang kan, berulang-ulang, cuma itu kan, bangun tidurlah, tapi bukan basuri. Bangun tidur lagi. Satu nggak nyampe 24 jam kan, kalau mungkin katakanlah rata-rata orang Indonesia tidur 8 jam lah. Berarti kan kalau 1 kali 24 jam berarti kita 16 jam melek ya. Oke. Jadi kalau umurnya 60, sepertiganya tidur. Sayang ya, 60 berarti 40 yang melek, 20-nya tidur. Kalau umurnya 80, ya kali sepertiga ajanya. Ya kan? Baru sadar ya, oh iya, wasting time tidur juga nih. Itu belum ditambah tidur siang loh ya, yang 2 jam, atau tidur pas di mobil. Ya, sepanjang itu bisa dilakukan dengan ibadah, insya Allah kalau bernilai ibadah, insya Allah dapat kebaikan. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana itu semua menjadi ibadah kan gitu. Jadi hidup yang berulang-ulang itu bisa menjadi ibadah, membuat kita menjadi hamba Allah, sehingga menjadi karakter, sehingga menjadi kebaikan, tidak sia-sia. Jadi mau nggak gitu ya? Mau ya? Sama, saya juga mau. Baik, mari kita buka kehidupan kita. Berarti apa yang harus dilakukan di situ? Apa yang harus dilakukan supaya jiwa kita selamat? Nah, akhirnya saya jadi mahfum, ada 2 perbuatan yang itu kalau dilakukan pasti surga. Kenapa saya bilang pasti? Pertama, sholat. Sholat itu adalah amal ibadah yang pertama dihisab. Kalau sholatnya baik semua, berarti satu perbuatan menutupi seluruh perbuatan. Kedua, perbuatan jiwa sabar. Di surat Al-Jumar ayat 10, Allah menyampaikan hanya orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa unlimited. Berarti ada apa di 2 perbuatan ini? Coba aja nih, kita udah banyak sih ya karakter yang membangun jiwa kita, tapi coba kita ambil 2 nih, jiwa sholat dan jiwa sabar. Pertama, kita lihat begitu kita bangun tidur, ya kan, kita berarti menerima sesuatu nggak dari Allah pas bangun tidur tuh? Apa tuh? Umur. Kita masih hidup. Ya, kehidupan ini pas bangun, alhamdulillah. Makanya kita berdoa kan, alhamdulillah mana
Terus ahyana pada ma ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah kita masih hidup. Terus kita berdoa untuk diberi kelancaran dan sebagainya. Berarti kita pada saat itu menerima kehidupan nggak? Menerima. Ya Allah, saya terima ya Allah. Kan kita tahu nggak kehidupan itu banyak masalah. Kan jelas kata Allah di surat Al-Baqarah 155, "Wala yaqulunnakum," bahwa sungguhnya pasti bahwa orang yang hidup itu pasti aku kasih masalah. Aku uji dengan ketakutan, ya kan, dengan kekurangan, betul nggak? Dan sebagainya. Tapi di ujung ayatnya wa basyirin sabirin, satu tuh. Berarti ketika kita mampu menerima kehidupan ini, masuk golongan itu nggak sabar. Kemudian apa setelah itu? Setelah kita menerima ada action nggak? Ada. Action kita apa? Bersyukur, betul nggak? Bersyukurnya apa? Nah, kita sholat subuh tadi, bangun, sholat tahajud kan, sholat witir, terus tadi sholat qobliyah yang kebaikannya seisi langit dan kalah kalau meratu. Dan itu nggak ternilai di mata Allah. Dan kebaikan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi ke keluarga kita juga. Kenapa? Kita ini laki-laki kan, yang pertama yang di sini di depan yang ibu-ibu dia ngikut suaminya. Kenapa laki-laki menanggung banyak wanita, Pak? Ibunya, mertua, ibu mertua, anak perempuan, istri, ya kan? Nih kalau istrinya satu, istri, ya kan, terus keponakan, cucu, ya kan, Pak? Ya kan? Adik atau kakak perempuan, 7 wanita yang harus menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Mau dia kakak, dia mau adik, mau dia kakek, dia mau dia paman, tanggung jawab tuh, Pak. Di pundak kita itu 7 wanita tuh. Jangan enteng-enteng aja. Ditanya terus. Perempuan enak ya kalau perempuan taat aja sama suaminya. Kalau saya buka kebaikan perempuan paling gampang. Iya, laki-laki paling susah. Nanti kapan-kapan kalau ada majelis perempuan saya buka lah, biar bapak-bapaknya seneng. Oke, lanjut. Jadi karakter jiwa sholat dan jiwa sabar. Nah, itu kan berulang-ulang tuh diberi, kita bereaksi. Nah, tinggal reaksi kita bagaimana. Begitu reaksi kita mampu menerima kehidupan itu, maka itu menjadi karakter. Kemudian kebaikannya itu. Nah, kemudian masuk ke karakter jiwa sholat. Nih, sholat nih, jiwa sholat. Sholat itu rukunnya berapa sih? 13 lah ya, yang standar. Dari mulai niat atau takbiratul ihram sampai salam, betul? Oke. Inna amalu binniyat, semua perbuatan pasti ada niatnya. Kemudian kita takbiratul ihram. Kalau itu kita jadikan menjiwai dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kita bersikap sombong nggak? Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke, kita ambil yang pokok. Nah, salah satu yang wajib di dalam rukun sholat apa? Al-Fatihah. Oke, ini baru permukaan nih. Oke, kita sepakat aja. Al-Fatihah umumnya tadi kayak Ustadz tadi nyampaikan dari mulai basmalah. Kita buka bismillah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa terjemahan tafsirnya Departemen Agama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi tafsir aslinya bimakna atas nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baknya di situ makrifah, artinya dia ke Allah lagi, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka disinilah luar biasanya Allah dan juga Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa melakukan satu perbuatan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak tertolak. Kenapa tidak tertolak?
Ini sebenarnya pernah saya singgung beberapa episode yang lalu. Kenapa tidak tertolak? Oke, sekarang saya mau cerita. Ini Ustaz siapa Pak? Pak siapa? Pepen. Saya misalnya di rumah Pak Pepen ada hajat nih. Saya sebagai MC. Saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, atas nama Pak Pepen silakan dinikmati hidangannya. Nah, aslinya tuh yang nyuruh saya atau Pak Pepen? Nah, Pak Pepen. Karena saya hanya mewakili Pak Pepen. Berarti kalau saya kurang ajar, Pak Pepen juga malu nggak? Karena saya mewakili Pak Pepen. Jelas ya? Oke. Pernah kita juga kadang-kadang kalau di dinas, di instansi atau di perusahaan atau apa, kita kadang-kadang mewakili pimpinan. Berarti to act saat itu kita mewakili pimpinan nggak? Boleh nggak kita macam-macam? Nggak. Kita mewakili pimpinan yang punya nama baik, nama besar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengatasnamakan Allah setiap perbuatan kita. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kira-kira kita malu-maluin Allah nggak walaupun perbuatan itu? Hakikatnya itu yang berbuat siapa? Kita atau Allah? Allah sebenarnya. Kenapa? Dia mengizinkan perbuatan itu, kebaikan kan sebaikan kebenaran dari milik Allah. Kehormatan milik siapa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut. Maka akan related di ayat berikutnya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Kita berhak dipuji nggak? Kan at-tahiyatu, kehormatan milik. Kita punya kehormatan nggak? Milik siapa? Oh. Wa thayyibatu lillah. Ada kebaikan dari kita? Ngaku-ngaku. Siapa kita? Kita bisa begini ini nih, cuman mungkin ya usaha kita cuma masukkan air dan makanan stok gitu kan, tapi yang memproses menjadi tenaga, yang memproses kita bisa berpikir, yang memproses kita bisa mengeluarkan suara ini siapa? Akhirnya kita cuma nggak ada, hampir nggak ada action apa sebenarnya. Ini pita suara nih yang kan kalau kita kalau kurban tuh pas ngotong kerbau itu kan ada pita suaranya tuh yang kalau lihat cuma seonggok daging nggak, tapi kenapa seonggok daging itu bisa berbicara macam-macam bahasa coba kalau itu di manusia, ya kan? Ada bisa bahasa Arab, bahasa Ibrani, ribuan jutaan bahasa tuh. Ada yang bahasanya aneh di Afrika yang kayak gitu. Macam-macam tuh Allah ciptakan tuh. Padahal cuma seonggok daging pita suara di sini, tapi itu baru satu nikmat saja tuh. Belum mata. Padahal mata kita sering dipakai jahat nggak? Sering. Ngelidik itu janda cantik tetangga. Itu di mall-mall sini. Saya kan dosen Pak. Nih sekarang ini dapat nih kebaikan pahala. Begitu masuk mahasiswanya kan pakainya macam-macam. Nah, ya, dapat dosa lagi, berat tuh. Kadang sepertiga sebagian non muslim kan, yang walaupun itu institusi Islam, tapi itu strategi kita supaya dia login. Jadi di tempat kita kalau wisuda mesti tanpa sadar, saya dosen di Ahmad Dahlan Pak. Jadi kalau mau wisuda tuh walaupun sepertiganya non muslim itu mesti ikrarnya baca syahadat tanpa sadar login. Oh iya, ini kan wisuda tuh pasti awalnya semua baca syahadat. Ya. Halus ya Pak. Ini pernah nggak wisuda, ikut aja deh tanpa sadar login. Padahal nanti di yaumil akhir walaupun sekecil jarak, selamat nggak dia? Sesuai nggak dengan nama Islam? Selamat. Berarti Islam menyelamatkan nggak? Itu rahmatan lil alamin gitu Pak. Perkara nanti dia mau terusin ya itu hidayah dari Allah kan. Nah, itu yang penting selamat dulu. Itu Pak, banyak kejadian. Nah ini itu yang kita harus lakukan ulang-ulang.
Berarti ketika kita bismillah, kita mengatasnamakan Allah. Berani nggak kita berbuat jahat? Enggak. Mana ada orang nyopet mau bismillah? Ya, nggak ada. Kesalahan, kerusakan di muka bumi itu atas akibat perbuatan kita, betul nggak? Allah menghendaki kerusakan nggak? Enggak. Allah di surah Ar-Rahman ada yang namanya mizan, keseimbangan. Oke? Contoh nih, di alam semesta ini ada nikmat yang kita nggak sadar, apa namanya? Yang kemarin kalau COVID kita jadi problem tuh, nafas, oksigen, ya kan? Kalau nggak salah 20% ya udara kita adalah oksigen, selebihnya lebih banyak nitrogen deh. Tetapi kalau 20% itu kurang aja, 0,0 sekian di dalam bumi ini, masalah nggak? Masalah. Atau dia kebanyakan, masalah juga nggak? Masa kebanyakan oksigen ngap, kekurangan oksigen juga ngap. Kebanyakan oksigen bisa terjadi banyak kebakaran. Karena salah satu unsur api adalah oksigen. Unsur pembuat api itu salah satunya adalah oksigen. Ada sumber apinya, ada pemicunya, ada oksigennya. Nggak, begitu dibatasi suplai oksigen, padam api itu. Nah, itu rumus api, Pak. Jadi kita oksigen saja. Nih, kita punya hutan nih. Kita luas kita kan 1,9 juta meter persegi. Oke. Kita tebang 100.000 atau 500.000 hektar ya. Kira-kira pengaruh nggak sama iklim? Pengaruh. Oh, kalau saya jadi presiden tak aja mau Eropa. Iya pengaruh. Eropa. Saya punya hutan 1,9 juta. Kalau kamu macam-macam tak tebang ini semua, mati kita semua. Lu ya? Cuman kita nggak sadar pimpin kita punya senjata yang hebat tuh. Ya kan kita dilarang sama PBB mau nebang hutan kita kan? Karena dianggap sebagai paru-paru dunia. Kalau ditebang, dunia bermasalah nggak? Bermasalah kan? Pengaruh tuh. Sumatera tebang, Kalimantan tebang, ngap deh. Tapi kan kita enggak. Nah, kalau saya itu bisa jadi senjata tuh, untuk memakmurkan negeri ini. Iya. Ya, salah satu Israel kecil apa Singapura? Singapura. Kalau kamu nggak tunduk, tak bakar asap semua ke situ. Kan waktu kita kebakaran asap nggak bisa apa-ngapain ya kan dia. Betul nggak? Malaysia, Singapura, negeri ASEAN nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa nggak dia? Nggak bisa, mati ekonominya. Itu bentuk daripada nikmat Allah yang kecil namanya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tapi kalau malam nggak, berebut kita, Pak. Berebut ya. Malah kita hisap sama dia. Karena saya pernah sering ke hutan gitu, naik tuh, kalau malam sama siang beda. Malam itu kita benar-benar berebut sama pohon. Itu memang Allah sudah atur tuh. Memang alam kita manusia nggak boleh ngayap malam tuh. Istirahat sudah diatur. Salah saya sendiri ngayap malam-malam nyari uka-uka. Uji nyali, Pak. Berarti kita masih lebih takut kita sama Allah sama apa dibanding sama cuma makhluk kan gitu. Betul ya, Pak? Bapak lebih takut Allah sama apa makhluk? Hah? Lebih takut sama Allah apa makhluk? Yakin. Kata istrinya, Pak, udah nggak usah ngajar majelis. Apa tuh majelis? Besok juga ada majelis lagi. Iya, kalau besok masih hidup. Kalau mau, iya kan, Pak? Istri, kamu istri ikut suami. Kalau kamu ikut ada istri, ikut ke majelis. Kamu nggak tahu kebaikan majelis itu. Ayo ikut. Itu anak yang dalam itu lagi masih tidur, ikut aja. Loh iya, Pak. Luar biasa kebaikan majelis itu. Saya alhamdulillah anak-anak saya ini lagi ngurus tahfiz yang perempuan, yang laki-laki lagi persiapan pengajian pemuda dan sebagainya. Jadi kita hasung keluarga kita, ayo kita hidupkan majelis ilmu. Tadi loh kebaikannya luar biasa. Datang aja, dosa seisi gunung selesai, pulang dapat rahmat.
nggak nunggu puasa Pak. Asal lillah, niatnya benar-benar tulus, tolabul ilmi dan silaturahim. Masya Allah. Ini bukan kata saya, guru-guru saya yang menyampaikan, dan beliau menyatakan dari Kanjeng Rasul. Salah satu guru saya Habib Sholeh Al-Jubri, kemudian Habib Umar Al-Hafiz, dan saya Alwi Maliki. Maksud mereka bohong? Ya nggak mungkin dong bohong. Maksud mereka ngarang dari Rasulullah, ini nggak mungkin. Mereka Umar Al-Hafiz itu 100.000 hadis sematan-matannya, dan dari 7 perawi. Jadi satu perawi 100.000 kan. Imam Mazhab, Imam Ahmad bin Hambal 1 juta. Kalau orang sudah hafal hadis, mesti Qur'annya hafiz. Maka dapat gelar Al-Hafiz dan Musnid. Musnid itu yang punya sanad dan punya riwayat. Saya belum Pak, belum. Nggak ada seujung bukunya, nggak ada. Masalahnya memang dia bahasanya Arab sih. Kita orang Indonesia mesti 2 kali langkah, dia sekali langkah doang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah kita belajar ya, kita belajar sama-sama. Salah satu guru saya itu. Nah itu menyampaikan itu. Jadi bagaimana? Ya udah, kita terima kehidupan ini dengan syukur, kemudian kita jawab dengan usaha kita sebaik mungkin, ya kan gitu. Bangun tidur kita terima, alhamdulillah ya Allah dikasih hidup. Kita tahu ada masalah hari itu, maka kita lakukan apa? Misalnya begini, contoh ya, orang yang di rumah sakit, yang sakit tuh, pas bangun tidur tetap sakit nggak? Dia terima tuh. Orang yang punya utang pas bangun tidur masih punya utang nggak? Alhamdulillah dikasih utang. Terus kemudian dia apa menjawabnya? Usaha kan? Ya tentu yang punya utang dia berusaha menjalankan perintah Allah apa? Bertebaran di muka bumi. Yang sakit berusaha apa? Berusaha apa? Setelah dia mohon sama Allah, berusaha menjalankan perintah Allah apa? Ke rumah sakit atau berobat, ya kan? Tapi ke Allah dulu yang pertama dia sudah lakukan. Selebihnya dia hanya ikhtiar. Ya, hasil itu sunnah. Tapi dia mendapat pahala sabar tuh. Oke? Kemudian dia lakukan semua itu bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah, dan dia yakin dengan janjinya Allah. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku. Contoh, kadang gini, ibu-ibu nih Bu, ada nggak ibu-ibu nih? Bu, ada ya. Ibu-ibu nih kadang-kadang pas besok nih, Pak, besok nggak punya beras nih. Pak, besok Ustadz Amal mau bayar kuliah nih. Apa gimana gitu? Nah, ketika kita khawatir dengan sesuatu yang sudah pasti dijanjikan oleh Allah, rezeki kan pasti dari Allah. Berarti meragukan Allah nggak? Astagfirullahaladzim. Mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti dijamin Allah. Lu kan kita hidup maunya Allah, betul nggak? Bukan maunya kita. Rezeki pasti dijamin Allah nggak? Nah terus kita kok ribut dengan rezeki? Kira-kira malu nggak sama Allah? Salah nggak tuh? Mulai sekarang khawatir nggak dengan rezeki kita? Masih enggak, jangan. Kenapa? Udah pasti kok kita dijamin sama Allah, asal kita mau usaha. Sepanjang kita usaha itu juga menjalankan perintah Allah, bukan kita pengen. Allah perintahkan kita bertebaran di muka bumi, mencari karunia Allah, bukan mencari duit. Kalau mencari duit, dapatnya cuma duit. Di dalam satu hadis disampaikan oleh guru kami juga, ya, barang siapa yang niatnya, azamnya hanya dunia tok, misalnya apa, nyari duit tok, atau kesini pengen tenar tok, atau pengen cuma eksis gitu ya, itu dapatnya cuma itu. Yang kedua, disempitkan rezekinya.
Yang ketiga, nggak beres urusannya. 3 tuh dapat jeleknya. Cuman dapat yang dia inginkan. Yang kedua, disempitkan, artinya tidak dimiskinkan. Yang ketiga, semua urusannya beres, urusan rumah tangga, urusan anaknya, semua urusannya nggak beres. Tapi sebaliknya, ya, barang siapa ajamnya, niatnya karena Allah, karena Rasulullah, kemudian Allah apa kasih? Dikasih sama Allah, karena kata Rasul, dikayakan dia, dikayakan hatinya, kehidupannya, kaya deh, ya kan? Dan Allah tambahkan bukan sekadar hanya dapat kebaikan di dunia, tetapi juga kebaikan yang lainnya. Dan yang terakhir nih, yang gila nih, yang luar biasa nih, dunia beserta seisinya bersimpuh di bawah kakinya, minta dipakai. Datang tuh dunia ke kita, pakai dong saya gitu. Beneran. Karena tadi kita harus patona nih, mengutamakan Allah dan Rasulnya atau mengutamakan makhluk. Kayak ini sekarang lagi majelis. Kan musim liburan nih, musim Ustaz, nih jadwal kita harus biasa nih naik. Iya betul, saya di sini mendapat kebaikan dari Allah. Sepanjang kita Bismillahirrahmanirrahim, pasti ada kebaikan di sini. Tapi ada yang lebih utama dari itu apa? Saya hadir di majelis ilmu. Saya ingin hidup saya itu santri, tetap sebagai tolabul ilmi. Kenapa? Lebih besar daripada yang tadi tadabur alam. Lebih besar daripada rekreasi yang tahadub bil nikmah, ya kan? Pak hadis tadi, ya kan kita mau keluar ini musim rekreasi nih, musim liburan, tetapi hadir di majelis ilmu lebih dahsyat lagi. Tadi yang saya sampaikan, asik ya. Ini kalau dikasih tahu, kira-kira keluarga mau datang nggak ya? Penuh nggak masjid ini ya? Masya Allah tuh, Pak DKM nih diumumkan nih, jauhkan terus ke majelis-majelis. Lah iya dong, datang set, kemarin dosanya setruk, ya kan? Mau setruk Pak? Mau setruk? Nah, sekolah aja saya nggak mau, apalagi setruk. Kol aja nggak mau saya. Masuk sini, diampuni dosanya sebanyak itu, dan diberi rahmat ia sebanyak itu. Gak demen ke Allah tuh. Oke, sebelum kita akhiri, kalian ada yang bertanya silakan. Monggo silakan Pak Pepen. Saya izin ya minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi yang disampaikan